Selamat datang di channel Edukasi Islami, channel yang selalu menyajikan wawasan-wawasan Islami. Mari dukung channel ini sebagai salah satu channel edukasi Islam terbaik dengan cara subscribe, like, share video ini. Dan tonton video ini hingga selesai agar mendapatkan intisari wawasan Islam yang mendalam. Sahabat edukasi Islam yang semoga Allah berkahi, salah satu kewajiban umat Islam yang tak boleh ditinggalkan. Al-Quran menyebutkan sholat dengan lafaz yang berbeda-beda, bentuk yang bermacam-macam, dan susunan kalimat yang beraneka ragam. Sholat menurut bahasa disebut dengan az-zikr, yang artinya mengingat. Adapun makna sholat secara istilah yang dijelaskan oleh para ulama yang dikutip dalam buku Panduan Sholat Rasulullah oleh Imam Abu Wafa menjelaskan, sholat menurut para ulama Syafi'iyah, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat menurut ulama Hanafiyah, rukun-rukun tertentu dan zikir-zikir yang diketahui dengan syarat tertentu pada waktu-waktu yang ditentukan. Salat menurut ulama Hambaliyah, perkataan dan perbuatan yang dikhususkan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan dasar inilah salat dilakukan dengan ucapan tertentu dan gerakan tertentu sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW berdasarkan sabdanya, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat." Hadis riwayat Bukhari. Dan ditegaskan dalam Al-Quran bahwa kita harus mengikuti tata cara ibadah Rasulullah pada semua bentuk-bentuk ibadahnya, sebagaimana yang ditulis dalam surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dan harta benda yang berasal dari penduduk-penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Salat merupakan bagian dari salah satu rukun Islam yang wajib kita penuhi setelah syahadat. Ibadah salat menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam salat itu ada zikir serta doa yang dipanjatkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salat kita dapat meraih banyak keuntungan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Salah satunya yakni dipermudah jalan keluar dari masalah dan diberikan ketenangan batin dan pikiran. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Rasulullah pun menjadikan sholat sebagai waktu-waktu istirahat, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hashim rahimahullah. Ia berkata, "Aku pergi bersama ayahku ke Sir, orang Anshor, untuk mengunjunginya. Lalu tiba waktu sholat. Lalu ia berbicara kepada sebagian keluarganya, 'Wahai jariyah, bawalah air wudhu, karena aku akan sholat sambil beristirahat.' Ia, Abu Hashim, berkata, 'Kami mengingkari hal itu kepadanya.' Lalu ia berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berdirilah wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat.' Hadis riwayat Abu Daud. Dan berikut ini juga kami sajikan alasan-alasan penting kenapa kita harus sholat. Yang pertama,
mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Bacalah apa yang telah diriwayatkan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah ketika sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Yang kedua, amalan paling utama. Salat merupakan amalan penting yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Nabi SAW saat ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, amalan apa yang paling utama? Beliau bersabda, mengerjakan salat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menghapus kesalahan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah penghapus kesalahan di antara waktu-waktu tersebut apabila tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Salat juga salah satu amalan yang dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian melihat jika ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi di dalamnya setiap hari 5 kali? Apakah masih tersisa kotoran di badannya?" Mereka menjawab, "Tidak. Tidak tersisa kotoran sedikit pun." Beliau bersabda, "Demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan sholat itu Allah menghapuskan dosa-dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, diangkat derajatnya. Berdasarkan pesan Nabi SAW kepada Thauban selaku budak yang dibebaskan oleh beliau, yaitu, "Hendaknya engkau memperbanyak sujud, karena sesungguhnya engkau tidak sujud sekali melainkan Allah tinggikan 1 derajat untukmu dan menghapus 1 kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, dapat menemani Rasulullah SAW di surga. Berdasarkan sabda Nabi dari hadis Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslam, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, "Aku pernah menginap bersama Nabi SAW. Kemudian aku membawakan air wudhu dan kebutuhan untuknya. Ia berkata kepadaku, 'Mintalah.' Lalu aku menjawab, 'Aku ingin menemanimu di surga.' Beliau bersabda, 'Apa ada yang lain selain itu?' Aku menjawab, 'Itu yang saya inginkan.' Beliau bersabda, 'Maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud.' Hadis riwayat Muslim. Salat adalah salah satu amalan yang akan dipertanyakan pertama kali di akhirat kelak, sebelum amalan-amalan lainnya. Jika salat kita baik, maka amalan-amalan kita yang lain akan baik pula. Jika salat kita buruk, maka amalan-amalan kita yang lain akan buruk pula. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka amalan-amalannya yang lain akan baik pula. Jika salatnya buruk, maka amalan-amalan yang lain akan buruk pula." Hadis riwayat Tirmizi. Salat juga merupakan salah satu kunci untuk memasuki surga, yang merupakan tempat abadi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Perbedaan antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis-hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa salat adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Salat adalah kewajiban, sarana, pembersih, dan syarat bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah
dan masuk surganya. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan tidak mengabaikan waktu-waktunya. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.